Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat ya ibu-ibu kepada kita semua, sehingga alhamdulillah Allah takdirkan pada hari ini kita berkumpul di sini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan apapun hambatan, rintangan, pengorbanan yang ibu-ibu alami di rumah gitu ya untuk sampai ke sini, Allah jadikan sebagai amalan sholihan mutaqabbal. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kumaha dama? Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah. Masya Allahnya ibu-ibu Persis Rima meni bahagia gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Di naraut muka lagi teh aya nu sedih siga nate bahagia sadayana teh gitunya mani gareuling sarantik sareger. Masya Allah tabarakallah. Ya. Insya Allah ibu-ibu pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang menjernihkan hati, mendekatkan kita pada Ilahi. Kenapa sih Bu kedah ngebahas hatinya Bu ya? Nomor hiji cenah saur Bu Pupu mah. Nomor 2 na naon Bu? Iya Masya Allah ya Bu ya, karena hati itu adalah organ terpenting dalam tubuh kita. Allah menciptakan kita terdiri dari 2 unsur ya Bu ya. Ada hati, ada fisik ya. Ada jasmani, ada rohani. Ada lahir, ada batin. Nah, kira-kira Bu, mana yang harus kita rawat? Hati? Hati aja? Hati Bu, hati unggul? Lahir batin, hati sama rohani. Oh, jasmani sama rohani. Jadi harus kita rawat satu-satu atau dua-duanya Bu? Dua-duanya harus seimbangnya Bu nya. Nah, kira-kira kita lebih banyak merawat yang mana Bu? Yakin Bu? Ibu tuang sadinten sabaraha kali? Oh, sakali Bu, Masya Allah. Sahanu? Oh, nggak pasoda 2 kali, cenanya tuangnya sakali. Berarti pasoda sanes tuang Bu. Nyemil eta mah cenanya gitu. Nah, ya betul tadi apa yang dikatakan Bu Pupu, kita harus seimbang. Jasmani dan rohani harus kita rawat bersama ya Bu. Kade ibu teh ari skincarean seep sabaraha jutanya per bulan gitu. Ari kanggo hati nah teu aya gitunya. Kade ibu teh tuang mah nu raos-raos buat biar sehat gitunya. Makanan yang terjamin kesehatannya ku ahli gizi misalkan gitu. Tapi buat rohani saka sampeurna nya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Insya Allah lah ibu-ibu Persis terimanya. Ngaos nage sadinten sabaraha kali Bu? 3 kali itu nya. Ngaos nage sadinten 3 kali. Masya Allah tabarakallah. Berarti sudah top lah ya untuk ibu-ibu Persis terima menjaga hatinya, memberikan nutrisi kepada hatinya sudah optimal gitu. Mudah-mudahan membekas ya Bu di hatinya, jangan sampai pulang dari sini udah weh gitunya gitu. Ya, betul Bu. Jadi harus seimbang, malah kalau bisa kita lebih memprioritaskan hati kita. Karena apa Bu? Karena Allah itu
Saur Rasulullah ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk, rupa dan harta kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu. Jadi Bu, kamu di surga teh moal ditinggal mana anu karena paling awis, mana anu paling bening moal, mana anu acukna paling sae moal gitu. Tapi Allah akan melihat mana ya nu amalana paling baik gitu, mana nih hatinya yang paling bersih. Itu yang akan Allah lihat nanti di yaumil akhir. Jadi jangan sampai tesawiosnya ibu skincare-na bade awis tesawios, malah bagus gitu ya untuk nya asal seimbang. Tadi jangan sampai kita mengutamakan jasmani kita daripada rohani kita. Padahal dua-duanya itu amanah yang Allah berikan kepada kita. Itu yang harus kita jaga dan harus kita rawat. Jadi bukan hanya jasmani saja, ibu-ibu aknya bersih segala acuk nu saya, tapi rohaninya tidak kita jaga. Kenapa Bu kita harus menjaga rohani kita, hati kita ya yang terpenting, karena itu tadi Allah akan melihat hati kita di yaumil akhir. Jadi kan tempat pulang kita teh kemana Bu? Ke Allahnya Bu ya, ke surga. Kalau kita tahu tempat pulang kita, maka kita akan menyiapkan apa Bu? Menyiapkan bekal kita untuk bertemu sama Allah. Makanya pada hatina kotor gitunya, nggak mungkin kan? Kita akan menyiapkan hati kita gitu ya untuk bertemu dengan Allah gitu. Karena hati itu adalah organ yang paling pamisaur Rasulullah, hati itu raja nyebutnya. Tangan, kaki dan segala organ yang lainnya adalah pengikutnya, prajuritnya. Jadi hati ini yang menentukan. Saur Rasulullah ala wa inna fi jasadil mudgotan. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza solahat solaha jasad dukuluhu wa ida fasadat fasada jasadul kuluhu ala wahia kolbu. Jadi apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik ya Bu ya. Tangannya akan baik, matanya, telinganya, mulutnya semua akan baik. Tapi kalau yang segumpal darah itu buruk, rusak, maka akan rusak semuanya. Nah, itu yang disebut apa Bu? Tadi teh hati. Kolbu teh hatinya Bu ya, hati. Jadi kalau hati kita baik, insya Allah segala apa yang kita lakukan akan menjadi baik. Tapi kalau hati kita rusak, banyak iri, dengki, sirik gitu ya, insya Allah apa yang keluar pun akan buruk gitu ya Bu ya. Jadi kita harus selalu menjaga hati kita. Jagalah hati cenanya saur gimana gitu ya. Kita harus selalu menjaga hati kita. Bu, kalau hati itu bagaikan tanaman. Jadi kita kalau ingin membersihkan hati ya, tadi menjernihkan hati, ada dua proses yang harus kita lakukan. Bu, pami tanaman sok aya hamanya Bu nya. Tah, pami hama dina hati naon Bu? Iya, sirik, iri, dengki eta teh termasuk naon Bu? Dosanya Bu nya. Nah, dosa. Jadi kalau hati, kalau tanaman itu punya hama serangga, apa gitunya, hama wareng naon gitunya. Nah kalau hati itu punya hama yaitu dosa. Dosa yang sering kita lakukan, mau iri, mau dengki, mau berbohong, mau apapun itu yang namanya dosa, itulah hama hati kita. Nah hama itu adalah dosa. Jika hama tersebut tidak dihilangkan, maka akan merusak si hati kita ya Bu ya. Kalau si hama itu tidak dihilangkan, malah kalau terus ditambah ku ibu teh, kira-kira si hatinya kumaha akan semakin hitamnya Bu ya, akan semakin
hidung gitunya kotor gitu ya, seperti dalam surat Al-Mutaffifin ayat nu terang Bu. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Jadi kalau kita terus berbuat dosa, maka Allah akan menutup hati kita dari cahaya Allah. Kalau semak dosa sakedik, komonya sakedik lami-lami kan katutup. Ya punya si hati itu teh. Kalau sudah tertutup, apakah cahaya Allah akan masuk ke dalam hati kita? Tidak. Maka kita harus selalu menjernihkan hati kita. Ketika kita punya salah, kita berbuat dosa, maka harus segera bertobat. Selalu berusaha untuk membersihkan hati kita. Nah Bu, ada dua cara Bu ya dalam kita merawat tanaman kita ya. Ada pencegahan, ada penanganan kan ya Bu ya. Dalam tanaman itu kan naon Bu, dihilangkan hamanya ya, dibersihkan hamanya gitu. Terus kalau ada dua ya Bu ya, kalau kita ingin merawat tanaman kita. Yang satu membersihkan hama, yang kedua memberi pupuk, memberi nutrisi. Begitupun dengan hati kita Bu. Yang pertama kita harus membersihkan hati kita dari dosa ya Bu, dari dosa-dosa yang ada dalam diri kita harus dibersihkan. Nah, terus kita harus memberi nutrisinya Bu nya. Nah, membersihkan hama juga ada dua, yaitu tadi pencegahan dan penanganan. Gimana cara mencegah supaya hama itu tidak datang kepada kita? Yaitu menghindari apa Bu? Maksiat ya Bu ya, menghindari dosa. Yang pertama kita harus hindari tempat-tempat yang sekiranya bisa mendatangkan maksiat buat kita. Misalkan ibu-ibu dongkap ke tempat, ada mualnya ibu-ibu persistri mamanya gitunya, dongkap ke klub malam mual mungkin gitunya manyawe gitunya, insya Allah. Misalkan ibu-ibu ngarumpi di warung tapi ngagosip, etanya ibu-ibu mah pasti eta mah cenanya gitu. Nah itu harus dihindari. Kalau niatnya untuk silaturahmi ngumpul di warung tesawios gitu, tapi ketika ibu sudah ngariung di warung tapi ujung-ujungnya gibah, nah itu harus ditinggalkan. Minimal ibu ngasih tahu kalau ada yang ngegosip teh, entong ngagosip gitu, entong soe gitu. Tapi sanes kalah ngomporannya ibu-ibu, nyanya dah gitu, dah si eta teh gitu. Tak ibu mah kalah sok manasannya. Nah itu harus ditinggalkan. Kan sudah tahu ya sekarang mah tidak boleh seperti itu. Jadi ibu-ibu harus menjauhi tempat-tempat yang akan mengakibatkan kita berbuat maksiat. Yang kedua, tinggalkan orang-orang yang mengajak kepada kita maksiat. Kalau misalkan ibu ada tetangga yang damelana teh mau ngajak urang ngagosip gitu misalkan. Ibu terang tuh ibu itu mah gitu tiap pendak tehnya. Ibu paminingat di kejauhan enggal mengkol ulah di sampeurkeunnya, harus kita hindari orang-orang yang seperti itu. Atau kalau misalkan ketemu dengan ibu yang seperti itu ya ibu, aduh punten Bu abdi mah terang mangga we aduh nuju sibuk atau naon lah, mengelak gitu supaya ibu akhirnya tidak melakukan maksiat. Da ibu-ibu mah etanya maksiat nate gitu. Kadeta anu sok ya Bang Emok aya teh di dieu Bu, nasabah Bang Emok versi Sri. Kayaknya alhamdulillahirabbil alamin. Kadenya Bu bisi anak aya gitunya nu sok berjanji, kumaha cenah Bu berjanji nate. Kadenya araremok terus berjanji, nah itu teh ibunya harus kita hindari karena dosa riba mah luar biasanya bunya. Dosa riba itu sama dengan kita memerangi Allah.
Nauzubillahimin dari mudah-mudahan kita terhindar dari dosa-dosa ribanya bunya. Eta teh dosana teh ageng pisan, paling kecil teh bunya. Kan dosa riba teh sanes anu nambut artosna hungkul, sanes anu masihan nambut artosna hungkul, tapi semuanya yang mencatat, anu ngadangukeun, anu menyetujui itu juga termasuk kengeng dosana teh. Dan dosa riba terkecil teh menyetubuhi ibu sendiri. Nauzubillahimin dalik. Jadi ibu sekali-kali entong gitunya ngacaketan nu kitu komo ayeuna mah pinjolnya punya. Tinggal buka HP, buka KTP nya dipoto langsung pan gitunya. Abi kantos Bu aya rerencangan eta mah henteu sengaja kan seueur pisan nya iklan pinjol teh gitu. Henteu sengaja oge jual keluar nyalira gitu anjeunna teh gitunya. Teu sengaja keklik eta mah langsung lebet kanu rekening teh 8.500.000. Nah. Terus konfirmasi kan ke aplikasi nate da abi mah henteu niat gitu bade diuihkeun deui gitunya. Eta mah Bu dipotong lagi 10%. Jadi emang sengaja mereka teh ingin apa ya? Ya maksudna teh biar kita meh cair meh kan untung kanggo aplikasi mah meureun terus kan dipotongna oge ageng. Nah itu Bu riba mah jahat pisan. Jadi mudah-mudahan kita semua ibu-ibu persisteri mah insyaallah gitunya terhindar dari riba gitunya karena sangatnya tiasa janten gelok cenah punya saur Allah ge pami urang riba teh bisa jadi gila gitunya. Jadi hati-hati terhadap riba. Apalagi sekarang mah nya pinjol teh sangat mudah sekali gitu. Teras pami urang misalkan tos pinjolnya punya abi aya deui rerencangan tina nambut 3,5 juta dugi ka 100 juta Bu. Eta teh kadenya punya 3,5 juta kawitna teh. Tas kan 10 hari cenah. Teras anjeunna teh tiasa mayar, nambut deui pinjol kanu sanes 5 juta dibayarkeun. Tah terus kan terus we gali lobang tutup lobang akhirnya sampai 100 juta. Akhirnya anjeunna kan ibu nagihna teh nya sanes ka anjeunna hungkul ka wargina ka tatanggi ka bos perusahaan eta teh nauzubillahi min dzalik punya pokona luar biasa lah diudag-udag ku hutang pinjol teh gitu nya. Akhirna anjeunna teh dihapusan akun sadayana gitu nya, tapi kan tetep dosa nama angger nya ya abdi teh nya ayeuna ku pinjolna henteu kapendaknya si jalmi eta teh, tapi kan angger dosa nama hutang nama angger urang teh gaduh hutang. Jadi mun tiasa satiasa nama ulah dugi ka nambut ka pinjol atanapi ka bank emang pokona mah anu berbau-bau riba lah ka bank ka mana gitu. Nambut mah ka anu wargi gitulah kanu bager. Tapi ibu juga kalau kepepet punya jangan membiasakan sedikit-sedikit pinjam hutang gitu karena itu juga akan membuat hidup kita tidak tenang ya Bu. Kaduh hutang mah moal tenang jaba pami teu kabayar di akhirat urang rugel. Nya di akhirat teu kabayar kan anggar di akhirat mah ditagih ku Allah, di dunia orang tiasa ngeles kanu nambut tapi di akhirat tiasa ngeles teu ka Allah henteu kan tetepnya ku Allah bakal ditagih, bakal dicanak Bu amalan-amalan urang teh kunu nambutkeun kan. Untung anu nambutkeun mah pami teu dibayar saurna teh punya pami urang nambutkeun artos tapi anu nambutna teh henteu mayar-mayar eta teh sami jeung urang tiap hari sodako sejumlah uang yang kita pinjamkan gitu. Unggal dinten eta Bu sampai urang teu aya teh terus disodakohkan ya Bu nya. Nah untuk tadi teh apa Bu membersihkan hama teh caranya yang satu tadi pencegahan dengan menghindari maksiat, menghindari tempat-tempat maksiat dan menghindari orang yang bisa membuat kita maksiat. Yang kedua penanganannya yang Bu, tanaman teh kan harus ada pami entos seueur hama nanti kan tadi mah pencegahan supaya teu aya hama kita hindari. Misalnya pami di pertanian mah sok nganggo greenhouse geuningannya punya supaya tanamannya
tidak terkena hama. Nah ini mah kalau sudah terjadi ya Bu, kumaha? Kan kita teh manusia ya, tidak ada yang sempurna. Di dia aya teh ibu anu teu ngalakukeun dosa. Teu ayanya, aya pastinya gaduh urang sadayana, boh abi boh sadayana ge pasti gaduh dosa. Teu aya anu bersih, teu aya dosa. Nah, kumaha cara penanganana? Yaitu dengan taubatan nasuha. Nya Bu urang kedah tobat, kan pasti apalnya Bu pami urang teh oh nya abi teh tadi teh tos ngalakukeun dosa, enggal-enggal tobat dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut. Misalkan urang teh nilep artos caroge, misalkan ieu mendakan artos di saku si bapak misalnya 100.000 kang lumayan kanggo meser beas misalkan gitu. Ibu teh teu wawartos ka bapak eta dosa teh Bu? Dosa. Jadi ibu-ibu teh kedah enggal-enggal tobat, enggal-enggal minta maaf ka bapak, papunten artosna dipeserkeun beas gitu nya. Da bapak ge moal naon moal nyeuselan ari kanggo keperluan urang mah gitu nya. Nah, tadi teh kan ada dua ya Bu ya cara merawat tanaman. Yang kedua adalah memberi nutrisi, yaitu memberi pupuknya Bu lamun di tanaman mah. Nah kalau kita mah dengan cara apa Bu? Yang pertama adalah dengan berdoa. Seperti tadi yang dibaca oleh Ibu Rita ya, dalam surat An-Nur ayat 21 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Wa man tabi'ahu khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Nah, iya Bu. Walaula fadlullahi alaikum warahmah. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, mazaka minkum min ahadin abada. Niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih selama-lamanya dari perbuatan dosa dan mungkar. Walakinnallaha yuzakki mayyasha wallahu samiun alim. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di sana di dalam surat An-Nur itu hanya Allah yang bisa membersihkan. Jadi karena kita mah manusia ya, tempatnya salah dan dosa. Mungkin gak Bu kita teh bakal bisa membersihkan hati kita secara sendiri? Gak akan mungkin ya. Jadi kita harus berdoa minta pertolongan kepada Allah. Aya nu apal teh Bu doa bagaimana membersihkan hati kita dari perbuatan dosa dan anu tadi ku abi diaoskeun di awal Bu. Allahumma ati Allahumma ati nafsi taqwaha. Sok Bu, urang apalkeun nya Bu nya supados urang uih teh tiasa ngamalkeun. Ayeuna we apalkeun Bu, urang apalkeun ya. Da pondok Bu, pondok teu panjang. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Musa kitu Bu. Hartos nanya Bu, nya engke urang ulangi. Ieu hartos nanya Bu nya supados urang teh pami ngadoa teh terang hartosna ibu-ibu terang jaden nyambung naon anu ku urang didoakeun sareng maksud urang teh nyambung sareng Allah gitu da urang terang hartosna pami teh terang makan naon nu dibaca teh gitu nya. Allahumma ati
Ya Allah, limpahkanlah. Sok, membari diserat. Nafsi takwaha, ketakwaan dalam jiwaku. Wa zakkiha, dan bersihkanlah. Anta khairu man zakkaha, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik penyuci jiwa. Wa anta waliyuha, engkaulah yang menjaganya. Wa maulaha, serta yang melindunginya. Apa Bu? Ulangi cenah. Allahumma ati nafsi takwaha. Allahumma ati nafsi takwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta khairu man zakkaha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Coba palih dieu heula, palih kanan. Allahumma ati nafsi, abdi heula bunya. Allahumma ati nafsi takwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha waliyuha wa maulaha. Cobi pali dieu. Allahumma ati nafsi takwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sok Bu, brang teu sareng abdi. Sok sahanu apa cung Bu, sahanu apa? Teh Ita. Sok baca we baca. Wajah. Allahumma ati. Ulang Ibu. Allahumma ati takwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta khairu man zakkaha waliyuha wa maulaha. Kan meh tiasa sok Bu teh Ita cenah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha Wa zakkiha Bu. wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya, sok saha deui Bu? Saurang deui we. Sok mangga Ibu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha Wa zakkiha. Mau. Ye, apa? Alhamdulillah, barokallah kanggo Ibu Mae. So ibu-ibu kan entos diseratnya pami nu teu aya
engke nambut catetana kanu atos engke ibu ngadoa di bumi nutos apal alhamdulillah. Oh hartosna cenah. Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah atau bersihkanlah ia. Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan bersihkanlah atau sucikanlah. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik zat penyuci jiwa. Engkaulah yang menjaganya dan yang melindunginya. Yang menjaganya dan yang melindunginya. Contoh doa di Rasulullah. Nah, jadi tadi teh apa Bu? Cara kita memberi nutrisi teh yang pertama tadi dengan berdoa. Sekarang yang kedua Bu, yaitu dengan mencari ilmunya. Ibu-ibu ngaos ayeuna itu teh sedang memberi nutrisi pada hati kita, bukan pada jasmani kita nya punya, tapi sedang memberi nutrisi kepada hati kita. Nya mudah-mudahan ibu-ibu teh ngaosan teu sakali gitu nya. Engke nu subuh ibu biasakan ngaos, baca doa al-maksurat pagi dan petang, itu juga sama dengan memberi nutrisi kepada hati kita. Nah, ini salah satu yaitu belajar ilmu agama. Dan yang terpenting adalah belajar ilmu akidah. Nyabunya ilmu tauhid. Itu teh yang paling utama nyabunya. Jangan sampai lawana tauhid naon Bu? Ada yang tahu Bu? Iya, betul. Syirik nyabunya. Syirik adalah lawannya tauhid. Kita harus mempelajari ilmu tauhid. Nah, kita harus agar kita terhindar dari syirik ya Bu. Naon wae Bu syirik teh cobi? Aya nu terang teu Bu? Hah? Menduakan Allah ya Bu, menyekutukan Allah itu teh termasuk masih doa Bu. Masih Masya Allahnya itu teh tanda ibu-ibu teh semangat gitu ya untuk memperbaiki diri, untuk belajar mencari ilmu. Masya Allah tabarakallah punya. Jadi Bu, yang kedua teh tadi mencari ilmu agama, dan yang terpenting adalah agama tentang akidahnya punya, karena itu mah urusan hati nya punya. Aina salat makan katinggal urang teh leres henteu, tapi masalah hati katinggal teu. Ibu biasa teu iman abi saku ningal iman abi henteu nya, ningal hati abi bersih henteu. Nah itu teh ibu-ibu biasa terang teu iman ibu sakumaha, sedekat apa ibu dengan Allah gitu ya, sebersih apa hati ibu henteu nya. Jadi kedah mencari ilmu teh biar ibu tahu gitunya, biar ibu teh bisa merasakan, oh ya saya teh sedang melakukan dosa, langsung istighfar. Oh iya saya teh jauh dari Allah, misalkan tadi mah salat teh asa likum-likum leos we kitunya, henteu ngadoa heula, henteu tumanina gitunya. Na tepan oge da rusuh cenah bade ka pangaosan. Nu siang banyak rusuh bade ka pangaosan. Oh salat teh padahal yang utama mah salatnya ya gitu. Wios kasiangan ka pangaosan ge asal salatnya tumanina. Kita jangan sampai menyepelekan masalah sholat, masalah ibadah, dan niatkan segala ibu hoyong teh semua kehidupan ibu teh bernilai ibadahnya. Ibu teh harus meniatkan segala sesuatu karena Allah. Jangan sampai ibu teh ngaos ka pangaosan teh da izin tos lami teu ngaos, misalkan ayeuna mah bade ngaos we. Bukan karena Allah, tapi kalau niatkan da abi mah hoyong milarian ilmu, hoyong nambihan ilmu gitunya, hoyong ganjaran amal soleh. Nah, niatkan karena Allah. Jadi
ulah karena konsumsi nyamunya. Oke, ari pek teh dipasihan konsumsi jol. Ih abi mah cenah ngaos teh ka bagian konsumsi teh. Nah, itu teh berarti niat ngaosna hoyong konsumsi. Konsumsi mah bonus nyamunya eta mah. Nu penting mah ganjaranna amal pahala ti Allahna aya nu masihan konsumsi alhamdulillah, teu aya nu masihan ge alhamdulillah. Gitu nyabunya harus diluruskan niat. Kalau kita sering belajar, sering menuntut ilmu kan hati kita akan semakin dekat dengan Allah. Sering diemutan pangitannya punya hari teras miring pangaosan mah hati kita teh selalu diingatkan pami urang belok sakadik teh langsung lurus deui diluruskeun teu yang kitu gitunya. Harus karena Allah gitu diniatkan dalam hatina. Nah, yang ketiga Bu, harus ilmu yang kita miliki harus diamalkan. Cara memberi nutrisi itu adalah dengan kita mengamalkan. Ayeuna ibu kengeng materi ilmu tentang sholat, berarti ibu harus ngamalkan sholatnya. Tadi ibu kengeng ilmu ti abdi doa, berarti kedah diamalkan, kedah dibaca doana, dipahami maksud doa tersebut. Nah, itu bisa menambah kejernihan hati kita, bisa menutrisi hati kita menjadi semakin sehat, semakin kuat, semakin dekat dengan Allah. Pami kita tidak dinutrisi, ya bisa jadi hati kita kumaha Bu, pami teu dipasihan nutrisi, kotor, matinya Bu. Malah mah bisa jadi macok ibu tinggal anu tara sarolat di jalan. Kira-kira hatina kumaha? Kotornya bunya. Sareusek ninggalna oge gitunya gitu. Komodai hatena gitunya. Nah, insya Allah lah ibu-ibu Persis terima selalu Allah jaga hatinya untuk semakin dekat kepada Allah. Amin amin ya robbal alamin. Bu, ieu terang teu ieu naon Bu? Tumblernya Bu, botolnya Bu. Pami diisian cai pinuh Bu. Minum. Pinuhnya. Terus ku ibu teh dilebetan taneuh. Kira-kira caina kumaha? Mudahnya Bu keluar kotor. Nah, sami Bu hati urang oge. Hati urang teh sami jeung botol ieu. Kalau hati kita dipenuhi dengan kebaikan, maka akan penuh dengan kebaikan. Tapi kalau kita masukin kotoran, maka akan jadi kotor. Jadi kalau kita isi botol hati kita, tangki hati kita dengan cinta kepada Allah, ketika kita punya sedikit cinta terhadap dunia, maka cinta kita kepada Allah akan berkurang. Pinter cenah. Iya betul. Jadi ketika tangki cinta kita, kan kita tuh punya tangki cintanya Bu, hati ini teh gitu. Ketika hati kita terpenuh ku cinta ke Allah, ketika kita cinta dunia, maka tangki cinta Allah itu akan berkurang. Jadi jangan sampai kita menduakannya punya tadi syirik teh menduakan Allah, jangan sampai hati kita teh ada dua, karena Allah mah hanya menciptakan satu hati dalam satu tubuh, tidak menciptakan dua hati dalam satu tubuh. Jadi jangan sampai kecintaan dunia itu melebihi kecintaan kita kepada Allah. Boleh tuh Bu, ibu meser skincare gitu, nu awis-awis acuk, nu awis-awis boleh, asal mampu dan ulah nganjuk cenanya punya tadi bisi kena pinjol. Tapi harus jangan sampai melebihi cinta kepada Allah. Bisa nggak Bu, si cinta dunia itu teh bisa jadi jalan kita cinta kepada Allah? Bisa ya Bu ya? Ibu-ibu niatkan beli skincare teh biar dipandang indah oleh suami. Niatkan ibadah da abi mah merawat tubuh, merawat wajah teh biar suami tambah sayang. Ulah nugi kakia ibu mah meser acuk jutaan dianggo kauleman hungkul. Ari di bumi daster nu sararoe ya Bu. Kade tabunya eta teh. Jadi ibu meser daster oge anu arawis gitunya biar suami teh tambah
sayang sama kita. Niatkan itu untuk suami, niatkan untuk ketika kita merawat tubuh, merawat fisik kita tuh karena ingin kita misalkan olahraga biar sehat, tapi biar nikmat ibadah. Kalau cuman sehat aja kan tidak jadi nilai ibadahnya Bu ya. Tapi misalkan ibu teh niat olahraga teh biar ibu teh tahajud giat sarokaat sajud misalkan gitunya Bu nya. Alhamdulillah kan Rasulullah mah gitu Bu nya Bu, sarokaat teh sajud, Rasulullah mah tahajud teh gitu. Ari urang trikul we terus ya eta bolak-balik. Trikul. Nah, jangan sampai seperti itu kan urang teh cangkeut. Nah, kapami olahraga mah kan dibiasakan supaya ibadah kita teh lebih salatnya tumanina, diniatkan gitu. Kita banyak olahraga jalan kaki sanes karena pomo gitunya, karena ikut-ikutan orang lain batur sibuk olahraga ngiringan, urang teh sibuk olahraga bari teh aya niat ieu mah reresepan we hungkul gitu. Jangan agar itu nya teu nanaon sih gitu gengan lebar punya kan saur Ustad Epi mah teu nanaon ngananaonan cenanya gitu. Nah, tapi ibu harus niatkan itu semua untuk ibadah kepada Allah. Ibu ibak nu bersih niatkan biar salat teh teu gagaro wae gitunya. Jadi gitu. Jadi niatkan segala sesuatu apa yang kita lakukan dalam hal duniawi tapi untuk mengejar akhirat. Jangan sampai seueur artos teh ngarah beunghar, ngarah acuk teu kawadahan tanah di mana-mana sanes ya Bu. Urang niatkeun hoyong beunghar teh ngarah tiasa sodaqah, tiasa ibadah haji pan eta teh sanes kudaun nya Bu nya. Ibadah haji umroh teh kedah ku artos. Nah, urang teh hoyong beunghar teh umat muslim teh kedah beunghar teh sanes kanggo flexing nya Bu nya. Aya nama di sosial media mobil, tas baru gitu nya sanes, tapi kanggo ibadah ka Allah. Jadi luruskan niat hati kita agar tangki hati kita itu penuh dengan cinta kepada Allah. Jangan sampai kecintaan kita kepada dunia melebihi cinta kita kepada Allah. Jadi kami adan ngong enggal gitunya salat dipanggil ku Allah gitunya. Biasanya kalau orang yang imannya sudah tinggi ketika Allah panggil itu tidak akan lalai gitunya. Sapertos urang we pami dipanggil ku presiden, tong boro ku presiden, ku palurah we lah dipanggil. Pan aduh meuni atoh buru-buru gitunya. Tapi bade dangdos nu sae gitunya rurusuhan, bade dipanggil ku palurah gitu. Komo ieu ku Allah gitunya Bu yang menguasai segala makhluk gitu, lebih kuat dari presiden sekalipun gitunya. Allah ya yang maha kuat gitu. Itu yang harus kita utamakan gitu. Jangan sampai kita lebih mendahulukan orang lain yang di bawah Allah gitu. Harus jika ibu bade nganggo acuk misalkannya bade ka pangosan pan meureun ngemut heula ieu saur Allah saya teu entong ya suami boleh lah ya ada diperintahkan ku Allah gitunya. Suami suka enggak misalkan engke si ibu itu ningalikeun moalnya gitu hayong kapuji ku no sanes gitu ya. Jangan ibu berpakaian ieu saur Allah saya teu nya menurut Allah kumaha pami nganggo acuk ieu gitu. Terus ibu bade ka pasar teu di kaos kaki tanya sering ya tah Bu kadenya ibu-ibu menutup aurat teh cuma yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. Berarti sampai anak kumaha Bu? Udah di kaos kaki. Wios atuh budak. Kantun diseuseung aya rinso cenanya. Tenanaon Bu jadi pahala ketika ibu justru dengan ibu pakai kaos kaki di tempat becek mau rorombeheun Bu. Lamun ibu tuh di kaos kaki eta rorombeheun bakal ngaageungan. Tapi lamun di kaos kaki mah akan menghindari si kotoran teh mau langsung lebet karena kaki kita, tapi katahan ku kaos kaki. Hah? Iya.
Gitunya Bunya. Jadi kalau niat karena Allah mah pasti insya Allah baik gitu ya. Tidak, Allah itu tidak akan menakdirkan yang jelek untuk kita. Pasti yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik buat kita. Mau seujug-ujug Allah teh miwarang perempuan teh menutup aurat ngarah riweuh sanes, tapi untuk melindungi para perempuan. Jika misalkan ibu resep bala-bala anu nampe, Bu, resep Black Forest anu di etalase. Bala-bala anu nampe ibu ya. Tapi lebih terhormat mana, Bu? Lebih gaya Black Forest yang di etalase atau bala-bala anu aya di jalan? Black Forest. Tah ibu kantun milih hoyong siga kumaha? Ibu hoyong jiga Black Forest anu di etalase tertutup rapih cantik atau siga bala-bala anu terbuka dijajakan di mana-mana gitu. Bala-bala juga bisa kalau di etalase kan tambah cantik nyambunya, tambah bernilai gitu. Jadi itulah gitu fungsinya kita harus menutup aurat teh bagaikan etalase, Bu. Biar kita teh lebih bernilai, lebih berharga perempuan teh. Coba kalau anu di pinggir jalan kan gampil di toel, gampil di ku hama, ku serangga, ku laler gitunya gitu. Tapi kan kalau kita mah tertutup rapi gitu, insya Allah harganya akan lebih bernilai. Kita sebagai perempuan harus punya nilai. Jadi tadi ya Bu ya, bahwa hati itu adalah wadah ya Bu ya, wadah seperti botol ini. Kita harus mengisi tangki-tangki cinta di hati kita dengan cinta kepada Allah. Ulah dugi kakinya bunya urang teh nganggap hati itu seperti saklarnya bunya. Misalkan abi mah da ayeuna mah bade ka pangaosan cetrekeun we hate teh jadi bersih, jadi caang gitu. Tangke tos uih ti pangaosan mah cetrek deui jadi baragajul deui gitu lah gitunya. Ulah dugi ka gitunya bunya, bahwa hati itu akan terus on gitunya, harus terus. Iman itu akan terus tertanam dalam hati dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Jangan sampai nuju di pangaosan mah jadi saroleh gitunya, jadi bidadari surga gitu. Ari pastos di luar pangaosan mah jadi nyanu gitulah gitunya gitu. Kembali ke asal. Jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Kita harus terus mengatur, menjaga hati kita agar terus di jalan Allah. Sip Bu nya. Di jalan yang lurus. Naon cenah Bu jalan yang lurus teh? Masya Allah. Parinter ibu-ibu Persis Rimada sebetulnya keren lagunya. Sirotol mustaqimnya Bu, emut gitu. Pami orang mau melakukan sebuah kesalahan emut. Ya Allah resep teh. Kalau kita mau melakukan sesuatu langsung biasakan gitu. Ini sesuai keinginan Allah tidak? Ini sesuai perintah Allah tidak gitu? Allah senang nggak kalau kita begini kan gitunya punya tanda cinta mah gitu. Kalau ibu kan nuju kapungkur mah nuju ABG nyampunya pan cenah pamisi bapak teh naon karesepna ibu nembe nikah gitunya karesepna naon kahoyongna naon gitu nyampunya. Nah gitu ya, ketika kita cinta pada Allah pun harus seperti itu. Harus kira-kira Allah teh resep teh nya lamun diki kita harus cari tahu nya karesep Allah teh naon gitu. Sama jeung urang nuju kapungkur awal berumah tangga teh kan gitunya nembe terang caroge teh kumaha ya pan dipilarian naon karesepna naon hobina naon kahoyongna gitu. Nah ka Allah ge gitu banyak kan komo lamun ibu ayeuna mah tos apal gitunya kahoyong Allah teh kumaha. Nah itu teh agar cinta tetap terpupuk teh kan harus tetap dijaga ya Bu. Kade kasih bapak oge nyabunya abong tos sepuh keun we lah saayana weh gitunya ulah kitu nyabunya ayeuna teh harus tetap dipupuk rasa cinta kepada suami juga karena itu teh jembatan kita nya surga urang mah Bu kan eta nyabunya surga kita mah taat kepada suami. Perempuan mah bebas sok milih surga nu mana wae ge syaratna satu mengerjakan sholat dan taat kepada suami. Hese teu bu taat teh.
hesenya punya. Nah, lamun teu hese mah moal surga ganjaranana Bu. Nah, surga mah moal dimurah marehnya punya. Moal ku Allah teh sok we saha nu bade resep lebet surga henteu. Tapi yang mau berjuang menjalankan syariat Allah. Hese Bu, taat ka caroge teh hese pisan mata ganjaranna ge surga. Sekuat apapun kita perempuan tetap kalau berhadapan dengan suami kita adalah makmum. Sehebat apapun, sepintar apapun, kadang kita suka beda pendapatnya Bu sareng caroge teh. Nah, ketika kita berbeda pendapat dengan suami, maka meskipun aduh kurang sih si bapak teh begitu, dah kan kadang lagi kieu. Tapi bapak teh keukeuh hoyong gitu. Nah, maka tugas kita adalah taat. Ya Bu, ulah ngalawan ya punya gitu. Dah kalau ngalawan jadi kita tidak taat, moal dipasihan surga ku Allah gitu lamun orang teu taat. Jadi apapun kondisi suami kita, bagaimanapun kondisi suami kita, tetap kita suami adalah nomor satu setelah Allah ya punya. Kalau buat perempuan itu nomor satu ketaatan setelah Allah adalah suami. Tapi kalau suami adalah orang tuanya ya, meskipun setelah Allah adalah ridho orang tuanya, kita mah bukannya Bu ya. Jadi harus ketika kita berbeda pendapat dengan mertua ya Bu, seringnya itu teh menantu dan mertua teh sering clash lah, pasti tidak ada yang baik-baik saja gitu, pasti ada aja karena itu mah sudah ya beda pengasuhan, beda didikan, kita harus tinggal. Makanya kalau bisa ya Bu, punya anak atau punya menantu jangan sampai serumah mertua sama menantu teh gitu ya, kalau bisa mah gitu. Apalagi yang perempuan, karena jadi ada dua ratu di dalam satu rumah. Nah itu teh pasti akan ada gesekan. Nah kita sebagai istri harus menghormati keputusan. Kalau ini mah qadarullah, misalkan harus satu rumah dengan mertua, wayahna harus taat kepada mertua juga gitu ya Bu ya, karena suami kita harus taat kepada ibunya gitu. Jadi jangan sampai nyasabar we gitu ya, karena itu ladang pahala kita pami. Ternyata mertua kita teh tidak sesuai dengan harapan kita teh. Da baheula mah sareng si mamah mah kieu ari sareng mertua mah kieu ya, harus sabar diterima karena itu ladang pahala kita. Nih misalkan ibu mertua teh ngomel wae gitu, mending kieu masak teh kieu kan benten kahoyongnya Bu. Urang mah abdi we sareng pun lanceuk ari abdi di bumi teh pami masak teh resep anu berbumbu, ari pun lanceuk mah teu resep Bu, mung asal digoreng hungkul gitu. Pami hayam di bumbuan teresep gitunya, di balado direndang nu karar itu teh teresep na teh digoreng we hungkul gitu. Kan kadang kita teh kumaha deui nya. Wayahna akhirnya masak dua macam gitu. Karena biar menyenangkan dua-duanya gitu kan. Emang rumah tangga mah menyatukan yang tidak samanya punya. Dah kalau sama mah nggak boleh menikahnya, kita perempuan dan perempuan nggak boleh, justru kan harus yang berbeda. Jadi menikah itu menyatukan yang berbeda. Jadi harus siap dengan perbedaan. Nah itu nilai ganjarannya tuh di situ, agar kita lebih sabarnya punya, lebih oh iya ini takdir Allah, ini perintah Allah, saya harus taat. Keun we lah ayeuna urang jadi imam teu aya bumbuan teu nanaon nya punya, moal matak pingsan gitu ya. Kantun jajan baso we lah keluar gitu. Pokoknya harus disiasati bagaimana caranya suami nyaman, ibu mertua nyaman, karena itulah ladang pahala kita. Jangan sampai karena perbedaan hanya beda selera makan jadi perceraian kan, ente saya oge nya punya gitu. Karena kita niatkan nikah itu adalah ibadahnya Bu. Nikah itu ibadah terpanjang, terlama, terberat Bu. Coba sholat mah 5 menit ge beresnya punya. Coba nikah
Aya beresna teu Bu? Henteu nya, terus we ibadah sampai akhir hayat kita teh adalah ibadah. Maka tapi hanjakalna teh teu aya nya Bu, sakola jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik teh teu aya gitu. Padahal kapungkur mah aya cenah Bu nya, nuju zaman kapungkur mah aya kurikulumna di sakola teh. Jadi ibu, jadi istri, ya ilmu berumah tangga. Nah, ayeuna mah teu aya, mudah-mudahan nya urang di pangaosan kieu mah jadi seueur ilmu dalam berumah tangga, karena itu ibadah yang paling berat Bu, paling lama, paling susah gitunya gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu Persis Rima bisa melaluinya, bisa menghadapinya segala ujian yang Allah berikan kepada kita menjadi istri yang solihah. Moto Persis Rima naon Bu? Coba almar'atu solihah, al ummu muhtarimah, al jadah sayyidah. Naon wae cenah Bu almar'atu solihah teh naon? Istri yang solehah. Al ummu muhtarimah, ibu yang dihormati. Jadah sayyidah, nenek yang bahagia. Nah itu Bu moto Persis Rite. Jadi Persis Rite hoyong urang teh jadi istri solehah, jadi ibu yang dihormati, jadi nenek yang bahagia. Kade bunya nenek-nenek anu entos nenek-nenek kedah bahagianya bunya ulah eleh kumurang kali. Hati-hati ya Bu, di akhir zaman akan ada orang tua yang diperbudak oleh anaknya sendiri. Hati-hati, kita harus bahagia. Jadi nenek-nenek harus bahagia. Untuk hayo we ngurus incu nyabunya teu naon ketang ibu ngurus incu oge asal ibunya bahagia. Jangan sampai diperbudak oleh anak ibu. Jadi ibu harus ngasih tahu ketika ibu dititipin anak-anak, ibu juga harus memberitahu ke anak ibu, jangan sampai sagala ku ibu timulai nyeuseung maman sagala ibu mah hanya mangasukeun misalkan, tapi ibu juga komo nya harus hati-hati lah. Ibu harus ngasih tahu ke anak-anak, jangan sampai dianggap ibu teh sebagai pengasuhnya anak-anak kita gitu. Jadi ibu tetap harus bahagia. Intinya itu ya Bu ya. Harus jadi ibu-ibu yang bahagia. Masih emu tadi teh naon? Jadi tadi cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah teh tadi dengan apa Bu? Dengan berdoa, terus mencari ilmu, terus mengamalkan ilmu yang kita miliki, yang kita dapatkan gitu. Nah, ibu-ibu tadi sebetulnya sudah beres ya Bu ya, cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi harus membersihkan hati ya. Tadi harus hati kita teh selalu bersih, selalu suci, selalu pokoknya setiap kita melakukan kesalahan ingat harus bertobat. Panginten sakitu wae nya bunya. Tos jam 11 langkung 5. Alhamdulillah tadi kita sudah menyalami betapa pentingnya hati yang kita miliki ya Bu ya. Jangan sampai hati kita menjadi hitam kelam, dipenuhi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga kita semua bisa menjaga hati-hati kita agar tetap bersih, tetap terpaut kepada Allah, tetap dipenuhi dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan tekad bersama ya Bu. Mulai hari ini kita pulang dari sini bukan hanya membawa badan yang sehat, tapi juga harus membawa hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang lebih tenang, hati yang lebih damai ya Bu ya. Kita bawa hati kita yang ringan dari beban dendam, iri hati, dengki. Jauhkan sifat-sifat tersebut dan lapangkan dada kita untuk terus
menerima takdir yang telah Allah berikan. Ya Bu ya, penuhi hati kita dengan cinta kita kepada Allah. Yakinkan dalam hati bahwa apapun yang Allah takdirkan adalah yang terbaik buat kita. Ya Bu ya. Yang karena Allah akan memberikan yang terbaik buat kita, bukan yang kita inginkan. Ya, yakinkan dalam hati pami ibu gaduh masalah, gaduh karwut, gaduh naon pun, oh iya ini takdir Allah, qadarullah wa masya fa'ala. Jadi ibu yakinkan dalam hati apapun yang terjadi dalam diri kita itu adalah yang terbaik dari Allah. Jadi ulah ngarasulahnya punya ke Allah teh gitu. Pasti Allah mah memberikan yang terbaik meskipun itu hal buruk. Pasti itu yang terbaik. Selalu semoga Allah membersihkan hati kita, menenangkan jiwa kita, dan mendekatkan langkah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apunten bilih seueur kakirangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.